Val sudah katam sekali terkait dengan perjanjian kinerja ini. Nah, di perjanjian kinerja kalau kita secara ringkas gitu ya dapat simpulkan apa itu perjanjian kinerja. Yang pertama, perjanjian kinerja itu kesepakatan kinerja yang terukur. Kenapa kita bilang itu bisa terukur? Karena di dalam perjanjian kinerja itu tentu saja pasti ada sasaran strategisnya, ada indikator kinerjanya, dan juga ada target kinerjanya. Sehingga itu dapat dikatakan terukur karena jelas ukurannya berdasarkan indikator yang digunakan, apa yang mau diukur, dan targetnya berapa yang ingin kita capai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perjanjian kinerja itu sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Kalau kita berbicara mengenai sumber daya ini tidak hanya anggaran ya Bapak Ibu, tetapi ada sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai sumber daya, tentu saja sudah jelas bahwa untuk melaksanakan sebuah kinerja atau sasaran strategis pasti tentu saja didukung oleh program dan kegiatan yang dilengkapi ataupun didukung dengan anggarannya seperti itu. Itu jika kita membahas terkait dengan sumber daya anggaran. Nah, kalau kita berbicara mengenai sumber daya yang lainnya, misal sumber daya manusia seperti itu. Tentu saja kita dalam menyusun perjanjian kinerja, di dalam menetapkan target kinerja, kita kan pasti melakukan riset terlebih dahulu, seberapa jauh kemampuan kita untuk dapat eh, mencapai target tersebut, sehingga target-target yang kita tetapkan baik di Renstra maupun target tahunannya ini memang benar-benar dapat tercapai dan sesuai dengan kemampuan kita seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, perjanjian kinerja itu mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Ini maksudnya apa? Karena perjanjian kinerja tadi adalah perencanaan tahunan. Kita berharap bahwa perencanaan tahunan ini berkesinambungan ya Bapak Ibu. Tidak hanya berhenti sampai di tahun itu saja. Sebagai contohnya tadi, kalau kita di tahun 2024, kita targetnya sudah 200%, sudah 1000%, atau bahkan mungkin sampai ada yang 2000%. Nah, kita harapannya data capaian kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan di penargetan tahunan, khususnya di perjanjian kinerja seperti itu ya Pak Ibu, sehingga nantinya dapat tercipta perbaikan perencanaan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Nah, kenapa kita memerlukan adanya perjanjian kinerja? Karena itu sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kita sebagai aparatur negara. Kita sebagai aparatur negara tentu saja memiliki tugas kewajiban yang dimandatkan kepada kita. Kita memiliki jabatan, kita memiliki sebuah posisi yang harus kita pertanggungjawabkan gitu ya Bapak Ibu, kinerjanya harus jelas. Apa sih yang ingin kita capai di sini? Apa sih indikator yang mengukur keberhasilan atas jabatan kita seperti itu. Nah, itu mengapa diperlakukan kinerja. Lalu yang kedua, perjanjian kinerja ini sebagai wujud komitmen nyata kita terhadap pimpinan kita gitu ya Bapak Ibu. Kita sebagai pejabat di suatu instansi pemerintah ini tentu saja kita masing-masing memiliki komitmen untuk mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada atasan kita. Kalau kita staf mungkin kita bertanggung jawab kepada kepala bagian gitu ya. Terus nanti secara berjenjang mempertanggungjawabkan kepada direktur atau kepada direktorat jenderal gitu, atau kepada sekjen gitu, yang nantinya berujung kepada menteri, kepada presiden, dan juga kepada stakeholder kita seperti itu. Lalu selanjutnya mengapa diperlukannya perjanjian kinerja? Yaitu untuk dasar penilaian kinerja, reward and punishment gitu. Mungkin Bapak Ibu pasti tentu saja sudah menyusun
SKP gitu ya. Kalau kita sebagai staf itu sebenarnya ini dua hal yang kurang lebih sama ya Bapak Ibu antara perjanjian kinerja dan juga sasaran kinerja pegawai. Nah, kalau ini sedikit bercerita ya Bapak Ibu, kalau di tempat kami ini sasaran kinerja pegawai ini kita sudah dijadikan punishment juga gitu. Dan di dalam kita mengukur SKP individu, ini kita juga mempertimbangkan capaian kinerja dari organisasi, dari PK atasan kita juga, dari PK unit kerja kita juga, seperti itu. Sebagai contoh, saya di asisten deputi pengawasan koordinasi akuntabilitas kinerja wilayah 3, SKP saya ini juga dipengaruhi oleh capaian kinerja di Asdap wilayah 3, seperti itu. Jadi inilah kenapa perjanjian kinerja ini diperlukan gitu ya, karena nantinya menjadi dasar penilaian kinerja pegawai dan juga pemberian reward and punishment. Lalu yang selanjutnya terkait dengan pengukuran kinerja. Tadi ya Bapak Ibu, kalau kita membahas terkait dengan laporan kinerja, ini erat kaitannya dengan pengukuran kinerja. Ini sesuai yang dimandatkan oleh Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014. Ini disampaikan juga bahwa kita dalam melakukan pengukuran kinerja, ini kita dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Itu tentu saja ya Bapak Ibu. Karena kalau kita melakukan pengukuran nggak ada pembandingnya ya nanti kita nggak bisa tahu ini capaiannya sejauh apa gitu dan bagaimana trennya seperti itu. Lalu yang selanjutnya di dalam melakukan pengukuran kinerja ini kita membandingkan antara target jangka menengah juga terhadap realisasi di tahun tersebut. Dan yang selanjutnya kita membandingkan antara realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jadi di dalam kita melakukan pengukuran kinerja ini kita tidak hanya membandingkan dengan target tahun berjalan saja, tetapi kita juga mempertimbangkan atau membandingkan dengan target jangka menengah maupun dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, gimana cara kita melakukan pengukuran kinerja? Dari mana kita dapatnya data pengukuran kinerja tersebut, data realisasi kinerja tersebut? Tentu saja yang pertama bisa dari pengukuran mandiri oleh Bapak Ibu gitu. Misal kita di dalam mengukur persentase desa mandiri, apakah kita mengukur secara mandiri di Kementerian Desa atau kita melibatkan pihak ketiga atau kita melibatkan BPS seperti itu ya Bapak Ibu. Itu dari mana data diperoleh. Nah, inilah pentingnya nanti kita menyusun indikator kinerja utama ya Bapak Ibu. Karena di dalam indikator kinerja utama kita nanti selain mengidentifikasi sasaran dan juga indikator kinerja, kita juga harus mengidentifikasi bagaimana formulasi perhitungannya dan juga bagaimana definisi operasional dari indikator tersebut. Selain itu, dokumen IKU nanti juga dilengkapi dengan sumber data maupun penanggung jawabnya. Kenapa itu diperlukan? Karena nanti kaitannya untuk pengukuran kinerja ini. Kita dari pimpinan, mungkin Bapak Ibu pimpinan nanti bisa nih ketika dialog kinerja istilahnya dalam tanda kutip nagih gitu ya kepada penanggung jawab untuk gimana realisasi kinerjanya sampai misal triwulan 4 atau gimana sudah didapat belum data realisasi kinerja dari indikator X seperti itu. Nah, itulah nanti pentingnya mengapa perlu disampaikan siapa penanggung jawab dan sumber data dari suatu indikator di dalam dokumen IKU gitu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja? Tentu saja yang pertama bisa Bapak Ibu melalui sistem informasi gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sebelumnya di Kementerian Desa PDTT
ada aplikasi e-Sakib gitu ya. Nah, kalau di kondisi di tahun 2025 ini bagaimana? Apakah kita masih menggunakan sistem informasi yang sama atau kita ada media lain untuk memantau capaian kinerja? Itu yang pertama. Kita bisa memanfaatkan sebuah sistem informasi ataupun tools untuk membantu kita memantau realisasi capaian kinerja. Lalu yang kedua, kita juga bisa melalui dialog kinerja gitu ya. Dialog kinerja baik itu di tingkat unit maupun nantinya sampai berjenjang di tingkat pimpinan gitu. Atau bisa juga melibatkan APIP gitu ya sebagai nantinya untuk pengawalan capaian kinerja. Nah, ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu untuk metode pengukuran kinerja ini. Gimana di Kementerian Desa memanfaatkan media yang ada maupun strategi apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa untuk melakukan pengukuran kinerja. Nah, sebaiknya kapan pengukuran kinerja ini dilakukan? Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 ini disampaikan juga bahwa untuk pengukuran kinerja ini bisa dilakukan secara periodik gitu ya Bapak Ibu. Karena nantinya di dalam kita akhir tahun, kita di dalam menyusun sebuah perjanjian kinerja tentu saja kita ada turunannya gitu ya, turunan dari perjanjian kinerja tersebut. Yang mana nantinya kita bisa breakdown targetnya ke dalam target triwulanan ataupun target semesteran. Nah, di dalam kita melakukan pemantauan atas target triwulanan maupun target semesteran ini, nantinya kan kita dapat gambaran nih, kira-kira target indikator A nanti di semester 1 progresnya sampai mana ya gitu. Apakah kita perlu upaya lebih sehingga nanti di akhir tahun dapat tercapai gitu. Misalnya ada indikator X gitu. Di triwulan 3 capaiannya masih 50% gitu. Berarti kan untuk antara range waktu dari triwulan 3 sampai dengan akhir tahun kita butuh effort lebih untuk mencapai 50% sisanya sehingga nanti di akhir tahun kinerja tersebut dapat tercapai seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah mengapa pengukuran kinerja ini juga dapat dilakukan secara periodik baik itu triwulanan maupun semesteran. Nah, lalu di akhir tahun juga tentu saja Bapak Ibu melakukan pengukuran kinerja karena mungkin ada beberapa indikator kinerja yang nggak bisa diukur secara periodik, baru bisa didapatkan datanya di akhir tahun gitu. Makanya nanti pengukuran kinerja atas suatu indikator tertentu ini baru bisa dilakukan secara tahunan, baru kita bisa identifikasi apa permasalahannya, apa kendalanya itu secara tahunan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, jadi pelaporan kinerja ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja tahunan yang telah disusun gitu ya Pak Ibu. Yang dipertanggungjawabkan tidak hanya anggaran tetapi juga kinerja di dalam perjanjian kinerja tersebut. Untuk diusulkan ke desa ini kan kadang-kadang wilayah administratifnya kan bisa sebagian. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai laporan kinerja, tentu saja dalam kita menyusun laporan kinerja ini harus ada tujuannya. Kenapa sih kita perlu menyusun laporan kinerja? Manfaatnya apa? Tujuannya apa gitu? Atau ini hanya menghabiskan waktu kita saja gitu ya? Atau hanya membuang-buang kertas saja gitu. Nah, tujuan dari laporan kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada pimpinan. Karena tadi kita di dalam menyusun laporan kinerja ini mempertanggungjawabkan perjanjian kinerja, di mana perjanjian kinerja ini adalah sebuah kinerja yang dimandatkan oleh pimpinan. Sehingga kita sebagai pelaksana wajib mempertanggungjawabkan kinerja kita terhadap pimpinan kita, terhadap pemberi amanah PK kita gitu ya. Lalu yang kedua, tujuan laporan kinerja ini adalah kita mempertanggungjawabkan kepada publik, kepada stakeholder. Karena
kita sebuah instansi pemerintah tentu saja dibentuk salah satunya untuk memenuhi ekspektasi publik gitu ya, untuk mengatasi sebuah isu yang ada di publik ini sejauh mana gitu, seperti apa yang bergerak di publik. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaran yang kita gunakan untuk melaksanakan kinerja kita itu tentu saja berasal dari publik juga gitu ya Pak Ibu, berasal dari APBN ini. Sehingga kita wajib mempertanggungjawabkan bagaimana penggunaan anggaran atas pelaksanaan capaian kinerja kita kepada publik, kepada yang punya gitu ya Pak Ibu, kepada stakeholder kita. Lalu tujuan yang ketiga dari penyusunan laporan kinerja adalah untuk manajemen internal. Pentingnya untuk apa? Karena tadi laporan kinerja kita harapannya tidak hanya sebatas laporan saja, tidak hanya sebatas dokumen saja, tapi kita harapannya laporan ini juga dimanfaatkan sebagai perbaikan kinerja secara berkelanjutan, baik itu untuk menetapkan target ataupun untuk memilih dan memilah program kegiatan yang dirasa ini masih mendukung loh untuk kinerja-kinerja selanjutnya, atau program kegiatan ini sebenarnya udah nggak efektif di tempat kita, udah nggak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga program kegiatan ini perlu kita rumuskan kembali kira-kira mana yang lebih cocok gitu ya. Nah ini kenapa pentingnya kita menyusun sebuah laporan kinerja. Kan tidak like spesialis, makanya yang saya lagi mencoba. Sekarang kita berbicara mengenai yang sedikit lebih teknis ya Bapak Ibu, terkait dengan sistematika laporan kinerja. Ini diatur juga di dalam Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014 bahwa sistematika laporan kinerja terdiri dari pendahuluan, bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 perencanaan kinerja, bab 3 akuntabilitas kinerja, dan juga bab 4 ada penutup gitu ya. Ini pasti Bapak Ibu sudah nggak asing nih, karena setiap tahun pasti sudah menyusun laporan kinerja dan seperti ini sistematikanya gitu. Nah, kalau kami dari Kementerian PAN RB untuk isinya, isi substansinya kita serahkan kepada Bapak Ibu, kepada kreativitas Bapak Ibu, bagaimana menyajikan laporan kinerja tersebut gitu ya. Ini hanya patokan apa saja yang seharusnya ada di dalam laporan kinerja. Akan lebih baik lagi mungkin kalau Bapak Ibu menambahkan ada ringkasan eksekutif juga di laporan kinerja, karena nanti Bapak Ibu pimpinan bisa nggak harus ini ya Bapak Ibu, bisa langsung menyimpulkan bagaimana kondisi realisasi kinerja di tahun yang bersangkutan, dan bisa diringkas apa saja kendala dan bagaimana simpulan rekomendasinya gitu ya. Nah itu kalau Bapak Ibu mau menambahkan ringkasan eksekutif monggo gitu, karena nanti bisa membantu pimpinan Bapak Ibu di dalam membaca laporan kinerja tersebut. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah di bab perencanaan kinerja dan juga di bab akuntabilitas kinerja. Kita berbicara dulu di bab perencanaan kinerja ya Bapak Ibu. Di bab perencanaan kinerja ini kita menyajikan terkait dengan kondisi kinerja di tahun yang bersangkutan. Kalau kita menyusun laporan kinerja tahun 2025, berarti kita menyajikan bagaimana perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu ada perubahan perjanjian kinerja di tahun yang bersangkutan gitu, ada perubahan target atau bahkan ada perubahan indikator kinerja, ini disampaikan di bab perencanaan kinerja ini. Disandingkan antara PK, misal PK 2025 awal dengan PK 2025 setelah perubahan. Tidak hanya disandingkan, tetapi disampaikan juga alasan adanya perubahan itu karena apa. Misal adanya perubahan target, ini disampaikan
di PK Perubahan tahun 2025 ini terdapat perubahan target kinerja karena adanya bla bla bla. Misalnya adanya perubahan prioritas kementerian sehingga dilakukan perubahan target kinerja dan sebagainya. Alasan-alasan yang lainnya yang mendukung mengapa diperlukannya perubahan di perjanjian kinerja tersebut gitu ya Pak Ibu. Ini di bab 2 bab perencanaan. Lalu kalau kita membahas terkait dengan bab akuntabilitas kinerja. Ada 2 poin utama. Yang pertama, terkait dengan data target versus realisasi dan juga terkait dengan analisis. Ini yang penting di bab akuntabilitas kinerja kita. Tadi datanya yang harus ada adalah perbandingan antara target dan juga realisasi tahun berjalan. Ini ada 2 kan? Target Minta data. realisasi tahun berjalan dengan beberapa tahun terakhir, Contoh kayak lalu data realisasi status tahun desa berjalan itu dengan data target analis jangka namanya. menengah, Kalau saya menyebutnya hasil analisa dan juga kita membandingkan sebagai dengan kita realisasi kita kinerja status di pemilihan tingkat desa. nasional. Juga Nah, BNPB kalau juga yang begitu. poin BNPB itu keempat data-data ini dari kita, mereka buat opsional analis. ya Kita Bapak juga Ibu, perlu karena kita di minta tingkat data kementerian status desa, mungkin kita rawan infeksi justru untuk sebagai KDD, pembanding gitu ya di PKD, tingkat nasional penghitungan gitu, kerawanan sehingga desa, tidak ada ketangguhan, benchmark maupun PKDB. pembandingannya Nah, dengan ketangguhan standar desa mereka nasional. publish desa yang high, Tapi kalau medium, ada sama yang low, indikator sama lain, yang gitu. misalnya Itu indeks data analisis RB dari mereka. gitu Kalau ya, itu indeks sudah RB ketemu, itu kita pakai bisa bandingkan dengan termasuk yang rata-rata kemarin nasional ketahanan seperti pangan apa, kemarin kita atau simulasikan nilai ini. sakit gitu. Coba Kita belum bandingkan dengan satu rata-rata suara, nasional. satu Apakah frekuensi kita dengan masih di teman-teman. bawah rata-rata Nah, nasional sehingga kami atau agak sudah berada khawatir di rata-rata takutnya nanti nasional yang atau dimarahi sudah di kalau atas saya kan sudah rata-rata di sisi nasional dimarahi. gitu. Jadi Kita Pak sajikan Bos itu datanya nanti akan seperti dikejar apa. nanti ini Lalu dasarnya apa yang perhitungan apa. kedua itu Kalau mereka terkait dengan mendapat sesuatu, mereka analisis. juga akan Yang dapat pertama problem. terkait dengan Loh, kok dari analisis Kementerian penyebab bukan sesuatu keberhasilan dan berani-beraninya kegagalan mengeluarkan dari data sebuah ketahanan pangan pencapaian desa. kinerja. Nah, itu yang Jadi kemarin saya tidak coba hanya bentuk, menyajikan kita belum datanya ada juga, kesepakatan. tetapi Kalau nanti ini harus bisa ada analisis maupun dimasukkan evaluasi kemarin atas data kinerjanya. terbaru seperti apa, itu Sejauh rawan itu. apa Banyak versi. pelaksanaan Saya ataupun takutnya begitu. pencapaian atas Sehingga kita harus kinerja ada tersebut. Ini pentingnya untuk apa? Karena bahasanya kita nantinya tuh sepakat manfaatnya dengan yang tadi jenis untuk teknisnya supaya kalau perbaikan kita keluarkan Bapak Ibu di perencanaan bersama-sama, jadi sudah tahun-tahun tidak ada lagi selanjutnya. permasalahan secara Kira-kira internal, khususnya kegiatan apa ataupun program prioritas apa yang masih sudah relevan nanti dan sudah datang ke kantor, saya ataupun tinggal aja hari yang ini. masih butuh Maaf, peningkatan atau ya, intervensi nanti lebih diganti sama itu. Bu Lili saja ya. Kan ini tinggal hal-hal teknis. Kalau Saya harus segera kami bergabung lihat jam di 10 laporan persiapan. kinerja Bapak Jadi Ibu, baik nanti di tingkat apapun yang kementerian dihasilkan maupun dari di sini, selama unit saya kerja, kasih mungkin sepertinya di segera. poin 5 Kalau nanti ini masih sudah berlanjut, nanti saya nggak bukan mau. menjadi catatan lagi ya Bapak Ibu, Demikian karena Bapak yang Ibu dapat ini saya sudah hantarkan. Mohon maaf. khatam sekali gitu ya terhadap apa upaya yang dilakukan Bapak Ibu terhadap pencapaian kinerja dan juga bagaimana solusinya gitu, solusi pencapaian kinerjanya. Nah, yang sering masih menjadi catatan itu adalah yang di poin nomor 6. Analisis terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Ini kami dari Kementerian Pan-RB ini mengakui dari kami memang belum ada aturan resmi yang mendasari terkait dengan bagaimana sebuah sumber daya ini ataupun di dalam kitab melaksanakan kinerja sudah dikatakan efisien gitu ya Bapak Ibu, dan apa saja indikator maupun parameter-parameter yang digunakan di dalam kita mengukur efisiensi penggunaan sumber daya ini memang kita belum ada aturan resmi yang mendasari seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti ke depannya jika kami sudah menerbitkan aturan resmi terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, tentu saja akan kami informasikan lebih lanjut kepada Bapak Ibu. Tetapi sejauh ini kalau kita membahas terkait dengan efisiensi sumber daya, kalau kita berbicara tentang efisiensi, tentu saja kita harus efektif dulu gitu ya Bapak Ibu. Gimana kita mengatakan bahwa itu sudah efektif? Itu tentu saja kita berbicara mengenai capaian kinerja. Kalau capaian kinerja yang efektif itu bagaimana? Itu capaian kinerja yang sudah tercapai minimal 100% gitu ya Bapak Ibu.
Kalau capaian kinerjanya belum 100%, masih 80%, masih 70%, ini tentu saja belum bisa dikatakan efektif karena upaya kita di dalam melakukan capaian kinerja tersebut ini belum optimal gitu ya Pak Ibu. Masih ada ruang-ruang perbaikan ataupun celah-celah yang perlu kita tingkatkan lagi sehingga belum efektif dalam mencapai sebuah kinerja. Nah, kalau kita sudah efektif nih di kinerjanya, kita sudah clear, capaiannya sudah 100% atau sudah di atas 100%, 110% gitu ya. Baru kita berbicara mengenai efisien. Sejauh apa kita menggunakan sumber daya kita, menggunakan anggaran kita. Ini yang sering kita temukan kalau kita membahas efisiensi sumber daya ini, sumber daya anggaran ya Bapak Ibu. Sejauh mana kita memanfaatkan anggaran yang diamanahkan kepada kita untuk mencapai kinerja tersebut. Apakah dengan kita mencapai kinerja 100%, ini anggarannya harus 100% juga? Kan belum tentu ya Bapak Ibu. Bisa saja anggaran ini justru realisasinya hanya 80%. 20%-nya kemana? 20%-nya nanti bisa kita alokasikan kepada program-program lain yang lebih prioritas atau program-program lain yang lebih membutuhkan anggaran tersebut gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara mengenai efisiensi ini tidak hanya sekedar pemotongan anggaran saja. Anggaran ini nggak digunakan sama sekali, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi bisa juga berupa pengalihan anggaran tersebut terhadap program-program yang lebih prioritas, yang lebih penting dan lebih membutuhkan untuk pencapaian kinerja tersebut. Itu terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Tetapi kalau kita khususnya di laporan kinerja ini ya Bapak Ibu, kalau kita membahas terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya ini, harapannya tidak hanya efisiensi sumber daya anggaran saja, tetapi juga sumber daya yang lainnya, misalnya terkait dengan sumber daya manusia gitu. Apakah dengan bisa diidentifikasi gitu, apakah dengan jumlah pegawai Bapak Ibu yang sekarang misal 50 dengan beban kerja segini gitu. Apakah kinerjanya sudah tercapai atau belum gitu. Atau dengan kita melakukan adanya pengurangan jumlah pegawai, oh ternyata kinerjanya masih tercapai loh gitu. Nah, ini bisa ditambahkan juga di dalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 7 itu terkait dengan analisa program kegiatan yang mendukung ataupun yang ternyata sudah tidak relevan dengan pencapaian kinerja. Ini sepertinya di tempat Bapak Ibu juga sudah bukan menjadi catatan lagi ya Bapak Ibu, karena pasti Bapak Ibu sudah mengidentifikasi nih program ataupun kegiatan apa yang masih relevan ataupun yang bisa dialihkan ke kinerja-kinerja yang lain. Nah, itulah yang ada di dalam analisis program kegiatan terkait dengan pencapaian kinerja. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan penyampaian laporan kinerja tahun 2025 ya Bapak Ibu, yang nantinya akan disampaikan di tahun 2026 gitu. Kalau kementerian lembaga tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi juga bahwa untuk batas penyampaian laporan kinerja di tingkat kementerian lembaga nanti 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kalau 2026 berarti nanti di tanggal 28 Februari gitu ya Bapak Ibu. Maksimal 28 Februari tahun 2026. Nah, untuk laporan kinerja ini nanti Bapak Ibu dapat unggah juga melalui isr.menpan.go.id gitu. Ini kita kemarin dari Kedeputian RB Kunwas menerbitkan surat edaran terkait dengan bagaimana teknis penyusunan maupun penyampaian laporan kinerja tahun 2025. Nanti kalau Bapak Ibu belum mendapatkan surat edarannya, nanti dapat saya share juga ya Bapak Ibu bersamaan dengan materi paparan ini. Yang menjadi poin perhatian
di surat edaran ini nanti yang pertama terkait dengan poin ketiga. Tentu saja kita menyadari bahwa di tahun 2025 ini adalah masa transisi ya Bapak Ibu. Kita kemarin masih berproses penyusunan Renstra tahun 2025 tahun 2029 gitu ya. Kita masih proses penyusunan sehingga dimungkinkan untuk perjanjian kinerja tahun 2025 ini kita masih mengacu ke Renstra yang periode yang lama gitu ya. Nah, untuk kondisi di Kementerian Desa ini seperti apa untuk perjanjian kinerja tahun 2025-nya? Apakah sudah ada perubahan mengacu? Udah ada ya Pak? Nah, kalau sudah ada perubahan berarti kita nanti mengacunya ke nomor 4 ya Bapak. Kita mengacunya ke 4. Ini khusus di tahun ini saja, khusus di laporan kinerja tahun 2025 bahwa nanti kita mempertanggungjawabkan perjanjian kinerja tahun 2025 yang masih mengacu ke Renstra yang lama dan juga perjanjian kinerja yang mengacu ke Renstra terbaru. Seperti itu. Jadi ini yang nomor 4 ini ya Bapak Ibu yang menjadi perhatian. Apabila kementerian lembaga sudah ada penyesuaian PK dan juga renja terhadap periode terbaru, terhadap periode 2025-2029, berarti nanti yang dilaporkan di laporan kinerja ini harus memuat analisa berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah adanya perubahan. Begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, beda ceritanya kalau Bapak Ibu PK-nya belum ada PK perubahan, berarti nanti yang dilaporkan PK yang berdasarkan periode lama saja. Tetapi karena ini kasusnya sudah ada PK perubahan, berarti nanti yang dilaporkan di laporan kinerja adalah keduanya, gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang menjadi perhatian lagi adalah poin nomor 7. Ini khusus di tingkat kementerian ya Bapak Ibu, khusus di laporan kinerja tingkat kementerian. Ini wajib menyampaikan prioritas nasional Kementerian Desa PDT sesuai dengan RKP tahun 2025, sesuai dengan Perpres RKP gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di PN nomor 6 ya tadi Bapak Ibu. Nah, itu disampaikan juga di laporan kinerja tingkat kementerian. Selain itu, di laporan kinerja tingkat kementerian, ini masih di tingkat kementerian ya Bapak Ibu. Di tingkat kementerian ini juga wajib melampirkan matriks keterkaitan antara sasaran strategis sampai dengan RO-nya. Baik itu terkait dengan belanjanya maupun terkait dengan capaian kinerjanya. Nah, ini kita coba ulik laporan kinerja di tahun 2024 kemarin ya Bapak Ibu. Kita coba lihat bagaimana kualitasnya. Kita review bersama-sama ini. Ini saya menggunakannya masih yang Kementerian Desa PDTT ya Bapak Ibu. Karena di tahun 2024 kemarin kita masih mengacunya kepada Kementerian Desa PDTT. Nah, untuk di laporan kinerja tahun 2024 di tingkat kementerian ini Bapak Ibu sudah menyampaikan di tahun 2024 kemarin sesuai dengan RKP tahun 2024 Kementerian Desa PDTT ini mengampu PN nomor 2 dan juga mendukung PN nomor 1, PN nomor 3 dan juga PN nomor 6. Nah, untuk laporan kinerja tahun 2025 berarti nanti disajikan juga data seperti ini, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu disampaikan. Ini di bab 2. Jadi sebelum perjanjian kinerja ada data Kementerian Desa ini mengampu PN nomor berapa, PN-nya apa, sasarannya apa, indikator PN-nya apa. Ini disampaikan di dalam bab 2 perencanaan gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya ini di laporan kinerja tahun 2024 di bab 2 kemarin juga sudah ada disampaikan lampiran perjanjian kinerjanya. Nah, nanti di laporan kinerja tahun 2025 berarti nanti disampaikan PK periode
PK berdasarkan perencanaan periode sebelumnya disandingkan dengan PK setelah adanya penyesuaian gitu ya Bapak Ibu. Nanti disajikan di bab 2 di perencanaan. Dilampirkan PK menterinya yang sebelum perubahan dan juga sesudah perubahan. Nah, nanti selain itu rekomendasi dari kami ini disusun juga matriks keterkaitan antara PK menteri tersebut terhadap PN tadi. Kan tadi kita sudah mengidentifikasi Kementerian Desa ini mengampu PN nomor berapa, PN-nya apa, sasarannya apa, indikator PN-nya apa. Nah, nanti kita susun tuh matriksnya. Oh, sasaran PK menterinya ini, indikator PK menterinya ini, keterkaitan dengan PN-nya ini seperti apa? Misal sasaran nomor 1 persentase desa terkait dengan desa mandiri gitu ya. Oh, ternyata ini ada keterkaitan dengan sasaran PN desa mandiri juga gitu ya Bapak Ibu. Dan nanti PN-nya diberi keterangan. Oh, ini ada keterkaitan dengan PN nomor 6. Seperti itu. PN nomor 6, PN-nya apa dijabarkan gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jelas nih, Kementerian Desa tadi PN-nya mengampu apa, perjanjian kinerja tahun 2025 seperti apa, dan juga ada keterangan ini keterkaitan antara perjanjian kinerja menteri dan juga PN-nya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu untuk di bab 2-nya. Lalu untuk di bab 3. Di bab 3 ini yang masih sering ditemukan, bukan sering ditemukan, tapi ada beberapa yang ditemukan. Ini kalau kita lihat secara sekilas, nggak ada yang aneh ya Bapak Ibu dari ketiga data tersebut. Tapi kalau kita lihat secara lebih rinci lagi, secara lebih teliti lagi, ini ada perbedaan di data capaiannya gitu. Yang pertama, contoh di persentase desa mandiri di tabel 3.1 ini capaiannya 100%. Padahal kalau kita lihat antara realisasi dengan targetnya ini jauh di atas 100% gitu ya. Nah, kita coba lihat di tabel 3.3 persentase desa mandiri ini capaiannya 267,12%. Nah, ini ada perbedaan adanya ketidakkonsistenan data capaian kinerja antar analisis gitu ya, antar tabel gitu. Tabel 3.1 bilangnya capaiannya 100% gitu, tapi pas di tabel 3.3 capaiannya 267,12% gitu. Kalau Bapak Ibu lihat ini mungkin hanya sekedar angka saja ya gitu, ini nggak berpengaruh signifikan terhadap apapun gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai capaian, mengenai persentase, ini nanti sangat berdampak terhadap bagaimana Bapak Ibu menganalisa ataupun nantinya kita melihat tren capaian di beberapa tahun terakhir yang nantinya dapat kita gunakan sebagai pertimbangan untuk capaian di akhir tahun perencanaan Renstra gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita capaiannya udah 260%, berarti nanti apakah kita perlu adanya perubahan target di tahun-tahun selanjutnya atau seperti apa gitu. Kalau kita masih ngehnya capaiannya 100%, berarti kita mikirnya kayak oh masih on the track nih, kita tahun depan masih menggunakan target yang sama masih oke, karena capaiannya kita masih di batas normal gitu ya, masih di angka 100%, belum yang over value gitu, belum yang nyampe 300%, 200% dan sebagainya gitu. Nah, ini terkait dengan analisa gitu ya Bapak Ibu. Kalau ini sedikit cerita ya Bapak Ibu, kalau di Kementerian Pan-RB data capaian ini juga sangat penting sekali, sehingga kenapa
data di setiap data capaian di setiap baik itu di laporan kinerja maupun nanti di sistem informasi yang Bapak Ibu gunakan untuk pengukuran kinerja ini harus sama karena nantinya capaian kinerja ini digunakan untuk dasar pengukuran kinerja organisasi gitu. Kalau capaiannya 100% dan 200% ini dua hal yang berbeda gitu Bapak Ibu. Karena kalau capaiannya 100% kita kategorinya ini sangat baik gitu karena sesuai dengan target. Tapi kalau capaiannya 200% ini malah menjadi pertanyaan apakah penetapan targetnya yang kurang challenging atau tadi dalam tanda kutip kurang menantang gitu atau seperti apa gitu. Ini contoh yang lainnya yang kalau Bapak Ibu cermati yang di indikator kedua, persentase desa berkembang. Di tabel 3.1, capaiannya 80,28%. Di tabel 3.3, capaiannya 80,28%. Tetapi di lampiran capaiannya adalah 79,17%. Walaupun 1% ini sangat berarti ya Bapak Ibu. Ini saya memberikan contoh lagi. Kalau di kami 79% ini capaiannya ini masih baik gitu. Nah, kalau udah 80% itu capaiannya sangat baik gitu. Jadi ini beda 1% aja udah beda kategori, udah beda makna pengertian gitu Bapak Ibu. Nah, inilah keandalan data ini yang nanti Bapak Ibu perlu lihat lagi. Nanti juga dari teman-teman APIP mungkin ya di dalam melakukan review laporan kinerja juga diperhatikan bagaimana keandalan data kinerjanya gitu. Dipastikan bahwa tidak ada perbedaan data kinerja dari satu laporan ke laporan yang lainnya. Seperti itu. Ini saya berikan contoh di laporan tingkat kementerian ya Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu exercise lagi, Bapak Ibu review lagi di tingkat unit kerjanya gitu ya. Itu terkait dengan keandalan data capaian kinerja. Lalu ini tadi yang terkait matriks keterkaitan mulai dari sasaran sampai dengan RO-nya ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya di tahun 2024 kemarin sudah menyusun juga di Kementerian Desa PDTT. Jadi nanti untuk di tahun 2025 juga kurang lebih sama ya Bapak Ibu, disusun juga matriks keterkaitan antara sasaran strategis sampai dengan RO-nya. Nanti dilampirkan di dalam laporan kinerja tahun 2025. Ini laporan kinerja tingkat kementerian. Karena nanti kaitannya untuk keperluan di dalam menyusun laporan kinerja pemerintah pusat gitu ya Bapak Ibu. Iya, LKPP gitu. Jadi nanti Bapak Ibu lampirkan untuk matriks ini di dalam laporan kinerja Kementerian Desa PDT tahun 2025. Nah, untuk selanjutnya ini saya coba ambil contoh di Direktorat P3 UDT. Ini nantinya direktorat ini masih di Kementerian Desa atau di Transmigrasi Bapak Ibu? Desa ya? Mungkin tapi mungkin bisa aja nanti kemarin yang nyusun laporan kinerja ini udah berbeda orang gitu ya. Di laporan kinerja 2005 dengan 2024 atau masih sama orangnya gitu. Nah, ini saya sedikit memberikan contoh gitu ya. Catatan terkait dengan di bab 2 perencanaan. Ternyata di tahun 2024 kemarin khusus di Direktorat P3 UDT ini ada perubahan target kinerja. Ini memang sudah disandingkan target sebelum dan sesudahnya seperti apa. Nah, tapi yang belum disampaikan di sini adalah dasar mengapa perlu dilakukan perubahan target kinerja tersebut. Kita sebagai pengguna laporan kinerja maupun sebagai stakeholder gitu ya, yang nantinya membaca laporan kinerja, kita nggak tahu nih, kenapa kemarin ada perubahan target kinerja. Sehingga ini perlu dijelaskan juga nantinya selain menyajikan tabel sandingan antara sesudah dan sebelum, dijelaskan juga kenapa adanya perubahan target kinerja ini. Kalau
kita lihat secara bersama-sama ini ada perubahan target di indikator pertama ya, yang jumlah promosi produk unggulan gitu. Yang semula 128 produk menjadi 240 produk. Nah, ini perubahan target ini didasari karena apa? Apakah karena adanya perubahan prioritas kementerian ataupun karena adanya perubahan lokus dalam kita melakukan pembinaan atau adanya penambahan jumlah sampling atau seperti apa? Nah, ini perlu dijelaskan gitu. Lalu ini juga ada target yang kedua itu terkait dengan masih di jumlah promosi produk unggulan ini yang semulanya 5 kawasan menjadi 3 kawasan gitu. Ini perlu dijelaskan juga karena apa? Kalau kita sebagai pembaca nggak ada penjelasannya apa-apa, pasti kayak kita mikirnya, oh ini biar targetnya tercapai aja nih gitu. Biar nanti realisasinya 100% gitu. Nah, padahal kan kita di dalam menyusun target ini ada pertimbangan-pertimbangannya. Tadi kita sesuai dengan sumber daya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Bisa saja mungkin kita menurunkan menjadi 3 kawasan karena 2 kawasan lain yang sebelumnya kita targetkan ternyata sudah berhasil gitu, sehingga kita kurangi targetnya di tahun ini menjadi 3 kawasan gitu, atau ada alasan-alasan yang lain yang mempertimbangi adanya perubahan target kinerja tersebut. Nah, ini perlu nanti disampaikan di dalam bab 2 perencanaan laporan kinerja juga. Lalu yang selanjutnya ini masih di Direktorat P3 UDT ya Bapak Ibu. Ini memang sudah ada analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini baru sebatas realisasi dan juga pagunya gitu ya Bapak Ibu, ataupun terkait dengan refocusingnya gitu, tapi belum disandingkan dengan kinerjanya. Tadi kalau kita membahas terkait dengan efisiensi, kita harus efektif dulu. Jadi secara simpelnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi anggarannya seperti apa. Lalu nanti selain itu diberikan penjelasan ataupun analisa juga. Oh, kinerja A ataupun program A ini sudah tercapai 120% gitu dengan realisasi anggaran 98% gitu. Hal ini dikarenakan adanya perubahan atau pengalokasian anggaran terhadap program prioritas B seperti itu. Nah, diberikan analisanya juga ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya berupa tabel saja, tetapi juga yang penting adalah analisanya. Karena nantinya laporan kinerja ini juga manfaatnya lagi-lagi balik ke Bapak Ibu lagi gitu, untuk merencanakan baik itu perencanaan kinerja, penyesuaian target kinerja, maupun untuk nantinya di dalam perencanaan anggaran juga gitu ya. Sehingga nantinya anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing program ini ya memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Nggak ada anggaran yang berlebih gitu, bukan kinerja yang menyesuaikan anggaran, tetapi anggaranlah yang sesuai dengan kinerja Bapak Ibu seperti itu. Ya mungkin itu Bapak Ibu sedikit kerja. Semoga nanti ini bisa menjadikan bahan gitu ya, bahan Bapak Ibu di dalam menyusun laporan kinerja tahun 2025. Sekian dari saya. Analisa atau penjelasannya. Makasih, Mungkin Bu Lilis. kita lanjutkan Yang saya hormati rekan-rekan dari sesi Kementerian kali ini ya, Transportasi, sesi Bu diskusi Suratin, dan sebelum tim dari kami G2 floorkan untuk pada teman-teman khususnya yang adalah hadir di secara Ekspor daring. dalam Mungkin kegiatan saya ini. floorkan dulu di teman-teman yang hadir secara Izin daring mengingatkan kembali yang akan mungkin ditanggapi Figur atau advokat ditanyakan. ada dua, Kami persilakan. yaitu pengukuran IPKP sama indeks Mas Arif ada desa. yang bertanyakan nih Mas? Saya agak
pesimis untuk dari- IPKP-nya kalau Dari Mas Luki, Luki silakan. dari Dari Bait. dalam bentuk dua dokumen. Izin bertanya Ya, Ibu, kalau dua dokumen kalau yang terkait Indonesia kan dengan sudah yang bentuk tadi ya, yang Kepmen ya. perjanjian kinerja. Kalau IPKP-nya Itu nanti kalau perjanjian bisa kinerja itu itu kan dalam bentuk Kepmen juga. kita sudah Karena update kalau kemarin ini setelah hasil, revisi ditetapkan. Gitu. Nah, kalau informasi misalnya dari dimasukkan ke Biro Lapkin untuk laporan kinerja itu kan dengan minggu yang pertama sebelumnya, bulan itu kan harus Januari membuat itu kan analisa. terakhir nanti. Mungkin bisa Kalau dicontohkan umpama konkret nanti analisanya disimulasi itu atau seperti apa Kepmennya ya. nanti di bulan Jadi biar kita juga Januari nggak di minggu masih ketiga, mengawang-awang gitu. keempat kan Mungkin nggak itu aja tercapai dulu. nanti ikunya capaian kinerja itu sebagai evaluasi untuk Ya, di langsung saya tanggapi oke. saja ya Bapak Ibu. dua khususnya Jadi di untuk advokasi. tadi ya yang Terima kasih, Bu menjadi Lilis. sedikit kebingungan di memang penyusunan laporan melihat kinerja dari tahun itu, 2025 melihat ini dari karena itu kita sekarang masa adalah transisi mengukur gitu. advokasi Kita dan kemarin di yang awal tahun kita memanfaatkan sudah data melaksanakan untuk pencapaian kinerja kinerjanya terhadap adalah PK P2 yang lainnya, periode khususnya sebelumnya gitu. Tetapi khususnya setelah ada Rensa Sapras, ditetapkan, terus kita sudah kemudian efektif dari menggunakan NPDB PK juga berdasarkan memanfaatkan datanya. Renstra terbaru, Terus Renstra kemudian periode dari terbaru Sosbud seperti itu itu ya juga Bapak banyak. Ibu. Kita sudah efektif Terkait, nih. Bahkan sampai yang ke disampaikan renjanya kita juga rekan-rekan sudah kita menggunakan tadi itu, berdasarkan PK jadi, terbaru gitu ya. kami Sehingga sudah nantinya mencoba perlu membuat kita analisa laporkan untuk di capaian dalam laporan itu kinerja. yang Tadi minggu kemarin kita sudah perlu disampaikan oleh menyampaikan Bu Ses di hadapan bagaimana para direktur. capaian Itulah kinerja tahun hasil capaian itu berdasarkan yang PK yang bisa lama dan juga PK menjadi terbaru. Ini seperti acuan Bapak Ibu, ini bahwasanya gini, sama itu saja Bapak tahun Ibu 2025, sebenarnya. 2029 Jadi sama saja dengan itu kondisi konteksnya udah berbeda. Bapak Ibu menyusun Kalau laporan dulu kinerja kita pada menunggu umumnya. Desember. Jadi Kalau nanti sekarang kita udah di bulan, dijabarkan kalau saja indeks desa udah PK selesai, kita sebelumnya bisa mengukur ini capaiannya capaian berapa, kinerja pada realisasinya berapa, Itu, jadi ada analisisnya beberapa seperti poin itu. apa. Ini PK 2025 Selanjutnya, awal. jadi, Lalu nanti di bawahnya kalau atau makanya di dalam subbab usul berikutnya saya udah lapor ini juga tinggal ke dirincikan Bu Ses, bagaimana saling, kondisi capaian mengingatkan kinerja kita dan pimpinan, juga kita analisanya bergerak di terhadap level PK bawah. terbaru. Bahwasanya kalau ada Seperti kementerian itu, Bapak. lembaga lain Jadi mengajak audien sebenarnya dengan, ini sama saja terkait indeks desa, seperti penyusunan kami memohon laporan meminta kinerja pada melibatkan umumnya, unsur dua cuma lainnya. nanti ada Karena penambahan subbab gitu ya. pencapaian IKU Subbab di yang pertama Dirjen terhadap PDP itu karena realisasi kita terbentur kinerja oleh anggaran, terhadap maka PK kolaborasi awal. itu yang Lalu harus kita nanti lakukan. subbab Makanya kolaborasi berikutnya lintas kementerian lembaga itu yang membahas harus terkait dengan Maka yang realisasi kinerja bukti nyata kita dan udah juga mengundang analisisnya transmigrasi, berdasarkan kita PK mengundang 2025 ke akhir. Kenapa? Kita Seperti ingin tahu, itu, Bapak. Kayak contoh, yang BNPB itu kan sudah melakukan Iya. Sebagai koreksi kan bukan status ya, tetapi adalah indikator yang kalau mendukung tadi bicara dari kita yang menyusun mendukung seperti dari biasa, perhitungan sebelum kita PKB-nya itu menyusun dulu PKD itu capaian yang PK dimasukkan. di awal Makanya apa? 2025, lalu Kalau kita Sosbud sama Sarpras itu mengetahui mau program menceritakan sedikit aktivitas kondisi yang yang ada di dilakukan oleh Kemendes nih, Mbak. BNPB itu udah Jadi salah kondisi satu yang di poin Kementerian Desa yaitu ini, konsolidasi PK itu baru hanya terhadap sekali kementerian ditetapkan. lembaga. Yang kedua terkait rumah-rumah Jadi tidak yang layak huni, kemarin rumah tidak layak sebelum huni, penyusunan PKP. Renstra ini nggak ada Terus PK. dari Nggak ada. Belum ada. BNPP Oh. ya, BNPP itu juga harus diketahui karena apa? Kalau Supaya begitu nggak kondisinya overlap. berarti ya udah PK-nya hanya itu saja Makanya Bapak Udin Ibu. dari PK pertanyaan setelah dari perubahan iya. transmigrasi, Mungkin tadi kan ya mungkin kami juga apa hubungannya nanti menegaskan transmigrasi nanti tentang memang yang indeks PK yang kita desa? susun. Kita tambahkan Cuma dari agak bingung saya sendiri ketika penyampaian nanti dari Bu menyusun Lilis. nanti Indeks desa ketika itu adalah Januari sampai ini memastikan dasarnya tuh apa ya? enam Iya, nah dimensi itulah Jangan Pak, apa ya? yang ada yang di desa itu karena terfasilitasi. kalau di ini Karena tugasnya karena kita kita kemarin sebagai sudah mulai pemerintah evaluasinya adalah yang menyediakan pemerintah layanan daerah ya. Jadi untuk saya sedikit sasaran cerita yang kepada pemerintah masyarakat. daerah. Kalau kondisi di pemerintah Itu. daerah ini memang Transmigrasi itu kan berdasarkan wilayah ya, mengacu masuk ke termasuk Renstra wilayah. yang lama, ke yang Makanya, 2024, ke 15 RPJMD yang lama. Kalau di kementerian Pemda kan lembaga RPJMD yang ya masuk Bapak ke Ibu, wilayah ke RPJMD itu yang masuk lama gitu. menjadi. Jadi Jadi, bahkan ada beberapa kenapa kok pemerintah kami di daerah yang sampai 2023 akhir itu tahun merapat, ini belum eh, menetapkan PK diskusi berdasarkan alot RPJMD dengan terbaru kementerian gitu. lembaga Karena dari untuk Dagri pun juga menawarkan bahwasanya kita mau nih efektifnya bergabung ini di satu tahun indeks. 2026 untuk perencanaan awalnya periode terbaru ini konsep gitu. berpikirnya Tapi adalah, ada beberapa ini pemerintah yang daerah selama ini juga kita yang sudah kami menetapkan sampaikan. PK perubahan terhadap Karena kita RPJMD mempersiapkan periode tahun terbaru 2025. sehingga kita di dalam Ya, teknis RPJMD penyusunan laporan 2025, kinerja ini kita 2029 itu kami mengakomodir mempersiapkan itu. bahwa Karena di poin 7 di tadi ya dalam, Bapak Ibu
di selama poin 5 tahun, mengakomodir yaitu bahwa di 2015 laporan sampai kinerja ini wajib 2023, ada itu analisa kita hanya capaian berkutik kinerja kepada PK mensupport sebelum perubahan dan saran juga sesudah dana desa perubahan, karena memang untuk kemarin baik-baik. Tapi efektifnya kita masuk, sampai tidak masuk sekitar dalam bulan regulasi. Agustus ini Poin PK-nya di masih dalam mengacu ke birokrasi itu RPJMD poin yang regulasi lama, itu lalu sangat vital. mulai September Makanya sampai apa? dengan Kalau Desember kita sudah masuk ini tataran mengajunya regulasi, ke sudah PK masuk dalam undang-undang, RPJMD dalam terbaru peraturan gitu. presiden, Ini kasusnya maka di 15 pemerintah kementerian daerah. itulah Nah, dikaitkan tapi sesuai ini dengan ternyata di kewilayahan, Kementerian itu Desa masuk seperti itu ya Bapak di Ibu, dalam kasusnya capaian kita indeks PK-nya ternyata desanya. Jadi indeks baru desa di itu memang baru ditetapkan poinnya sekarang adalah gitu ya, poinnya. berdasarkan Resra Sekarang yang kita tidak terbaru berbicara gitu. tentang Berarti status. memang untuk Status pelaksanaan itu adalah kinerja poin yang dari Januari ending sampai dengan akhir ini capaian kinerja. kemarin Tetapi berdasarkan yang apa ya harus Bapak kita Ibu? gapai adalah bagaimana 6 dimensi layanan itu terfasilitasi. Jadi gini Contoh Pak, kayak di apa, transmigrasi. terkait Transmigrasi dengan yang menghubungkan pelaksanaan di 2025 mulai dari awal tahun kawasan itu maksudnya transmigrasi yang Renja ya, menghubungkan sebagai ke pastinya. layanan Renja dasar itu mana yang sudah sebelum terfasilitasi, mana yang tidak. kan Itu kita bisa ada TM diukur. dengan Kemenko sama Jadi Bapak umpama Nah, dari hasil TM itu irisannya memang ada 1000 sekian, ibaratnya sebenarnya dicek secara saja. Jadi data yang ada di formanya indeks itu desa belum terbit sebagai terkait dengan Renstra. baseline-nya. Bahkan di situ meskipun RPJMN sebagai juga di awal tahun ya, baseline-nya Mas, ya. untuk RPJMN menentukan itu di awal kebijakan tahun yang juga. ada di Jadi transmigrasi. memang Mana ketika 6 menyusun dimensi layanan Renja itu yang belum 2025 itu terfasilitasi sebenarnya di layanan di sudah wilayah arahnya transmigrasi. menyesuaikan dengan yang baru Jadi meskipun tidak belum usah ada bingung. dasar Oh ini di konkretnya, desa tapi memang ini dasarnya itu ya kesepakatan di TM tidak yang masih tersebut. ada, tapi kan Nah itu yang mungkin bukan wilayah kita juga transmigrasi. masih Ya udah, agak bingung nih terkait dengan wilayah penyusunan kawasan laporan transmigrasi kerja menuju ini. layanan Nah, kesehatan tadi yang kan masih juga terhambat di benar mana? juga sih. Kalau misalkan Layanan terus wilayah eh, kesehatan, tadi berarti bilang kalau misalkan pendidikan, kita masih mengacu ekonomi, Renstra di sosial, 2020-2024 aksesibilitas tata kelola pemerintahan yang masih itu terhambat sudah dengan- berbeda disitulah banget dengan 2025 sampai 2009. Kalau kita masih mengacu di fokusnya di wilayah 2020 sampai 2024 sedangkan Jadi nggak Renja usah kita pusing, pun sebenarnya nggak usah sudah pusing. arahnya dari menyesuaikan indeks desa dengan membangun, berdasarkan dari yang indeks rancangan desa, RPJMN capaian itu kami target RPJMN nanti itu mulai dari target yang perlu desa mandiri adalah terus juga 6 dimensi hal itu lain itu mana sudah yang belum mengacu ke RPJMN yang itu tujuan makanya kemarin baru disahkan di awal kita tahun itu. kita selalu Nah, itu menggiring mungkin kepada kita yang kementerian mau lembaga kalau diskusi menarasikan di dengan laporannya nih kementerian agak desa. bingung nih karena Tolong memang kita belum udah, ada PK karena jangan berdebat masih berproses teori, juga tetapi terkait dengan bagaimana implementasi Renstra dari itu kan sebuah sebenarnya indeks itu tidak targetnya menghasilkan sebenarnya sebuah pertengahan skor tahun ya, sama Mbak. status, Terus tapi menghasilkan muncul rekomendasi. Perpres baru ya Mas ya. Perpres baru Rekomendasinya terus akhirnya yang dimundurin harus tuh ditindaklanjutin. ketetapan Karena untuk apa? Renstra itu baru Oktober itu Kalau di, mau 10 di level Oktober itu desa disahkan. kan Kita regulasinya sesuai udah jelas, dengan Permendagri 114 yang disampaikan sama Bapak Penas Permendes juga. 21 Dan tujuannya kita identifikasi perlu pada saat arahan melakukan juga nih musyawarah nanti. desa apa Seperti sih yang apa? harus Kalau kita mau diidentifikasi ya? mengacu PK yang Pendekatannya adalah lama yang kita memang belum maka kalau susun dari yang teman-teman pertama itu SDGs yang PK baru itu sebenarnya udah menyesuaikan dengan bahwasanya perencanaan yang berbasiskan data ibaratnya ya udah begitu kita udah pendekatannya. bekerja itu sudah Jadi kalau wilayah mengacu ke transmigrasi, ini mana 2002 yang lebih 2009 dominan ini yang gitu secara sesuai dengan real ini ya kewenangan. implementasinya ya Kewenangan. cuma kalau secara legal formanya memang jalan akses ibaratnya yang jadi menuju acuan itu baru sarana disahkannya kesehatan di bulan Oktober ini nggak bagus gitu. nih karena apa akses itu dilihat dari apa jarak waktu sama transportasi. Iya baik Pak, karena Gitu. ini tadi ya Pak, kalau Terus, kita Mama, berbicara di wilayah laporan kinerja ini kan transmigrasi sebenarnya yang masih mempertanggungjawabkan pembukaan, yang PK belum tersedia gitu. apa? Posyandu. Nah Ya kalau udah, bikin kita posyandu. sebenarnya kita kemarin kan sudah Pemberdayaannya posyandu. dari Januari Kalau sampai di mungkin transmigrasi kan bisa September tuh gitu ya, pembangunan kita bisa, memang sudah ada pemberdayaan bisa. acuan Renja gitu, Kan tapi gitu. ternyata kita Pada nggak ada prinsipnya PK adalah, formalnya pada di prinsipnya tahun adalah, itu gitu, sehingga kalau kita mau melaporkan kita di mengenal laporan teori kinerja pembangunan itu menggunakan kan PK yang lama pun juga transmigrasi nggak ini kan bisa top karena down. kita memang nggak menetapkan Ya. itu gitu ya Pak Ibu. Jadi tadi kita transmigrasi menggunakan PK yang sudah didistribusi diformalkan ke aja, wilayah PK transmigrasi terbarunya top down. aja gitu. Bottom Itu, Pak. up-nya ya memberikan informasi apa yang kamu butuhkan. Yang saya butuhkan adalah ini edukasi terhadap ini. Nah, itu bottom up-nya. Ya, terus nanti ditindaklanjutin di level kementerian. Iya Pak, Gitu. mungkin sedikit Kan, cerita lagi ya. dinas Kalau di unit transmigrasi, kami ini dinas tenaga di kerjaan keasdepan transmigrasi kami ya Bapak Ibu Itu ini kan, sebenarnya memang kadang-kadang- kita Renstra kadang-kadang seperti tadi mereka disampaikan senang bahwa kalau mau Renstra menjadi itu lokusnya juga wilayah 2020 sampai transmigrasi. 2024. Jadi kalau PK Konsep berpikir itu yang 2025 harus dirubah mengacu juga. ke Renstra 2020 kan sebenarnya berpikir ini itu nggak harus relevan dirubah. juga Kenapa? gitu ya. Tapi ini kan kita yang di pasti dalam transmigrasi kondisi yang itu memberikan istimewa dampak yang gitu sangat dalam luar tanda biasa. kutip, apalagi ini Kementerian Dampak yang luar Desa biasa. yang sebelumnya Lokusnya gabung sampai dengan 30, Kementerian Desa PDTT 30. sekarang berubah
ataupun 45 adanya kan, pemisahan 45 kewenangan gitu ya. kawasan itu Kita kan. sekarang Itu menjadi dampak sudah pemicu tidak ada kewenangan untuk terkait dengan ledakan, transmigrasi lagi, terkait dengan pertumbuhan transmigran hidup. gitu. Ada Ya kan? perubahan yang Nah, signifikan yang di poinnya dalam adalah, kinerja tersebut, tadi, sehingga kalau kita menggunakan PK 2024 mungkin ada perbedaan juga ya Bapak Ibu, udah bukan kewenangan kita lagi gitu. Nah, beda kaitannya kalau kita yang di Kementerian Pan-RB nggak ada perubahan fungsi, khususnya di unit kerja kami gitu Itu, ya, Bu sehingga Lilis, kita PK 2025 ini kita saya semangat kurang nih, lebih transmigrasi. masih Poin ini mengacu yang harus ke disampaikan. renstra yang lama, tetapi Untuk dengan sedikit kita adanya pertimbangan dasar, dengan jadi gini, renstra terbarunya nanti kita seperti pastikan apa. Kalau kembali, kita tim kemarin dari seperti itu advokat Pak. Jadi adalah mengumpulkan, memang sebelumnya melakukan kita sudah pendataan, karena menetapkan itunya PK adalah satu 2025, dokumen. lalu Yang nanti memanfaatkan ada kita UT2, ada perubahan UT2 PK lainnya. 2025 juga. Kalau Jadi ada PK berhubungan dengan Kementerian Lembaga, 2025 kaitkan awal dengan dan juga UT2, PK 2025 akhir kaitkan gitu. tuh, saat Tetapi pas dikaitkan, kalau memang kondisinya di Sosbud Kementerian dikaitkan. Desa Kenapa? baru ditetapkan Supaya PK Sosbud sama Satgas tahu. 2025 Karena mereka baru ini, ya udah berarti yang dilaporkan itu aja gitu. Nggak punya Seperti intervensi, itu, tapi Bapak. bisa berkolaborasi. Semoga menjawab ya, dengan Bapak, Ibu. kementerian. Pada saat pembahasan, karena itu udah Jadi perintahnya dasarnya PK Perpres di dalam yang lampiran, terbaru ikunya itu, Kementerian yang baru Desa adalah ini disusun. nih, pusing gitu. Tapi tetap kita Dalam menyampaikan menyusun itu seperti itu. Terima kasih. ibaratnya Bu. realisasi dari bulan Januari juga ya Mbak, atau gimana itu? Kan kita mengacunya ke PK yang baru nih, baru disusun, baru disahkan ibaratnya. Nah, terkait dengan kita penyampaian laporan itu tetap kita menggambarkan mulai dari Januarinya atau bagaimana? Iya Pak, kalau data capaiannya kita kan menggunakan data tahunan seperti itu. Jadi data Januari pun sebenarnya mungkin belum bisa diukur juga karena kita kemarin kan ada beberapa indikator baru juga gitu ya Pak Ibu. Jadi analisanya ini kan yang bingung kan nanti analisanya ya seperti apa ya. Itu analisanya ketika indikator itu mulai diukur atau mulai diterapkan. Mungkin kemarin Renja juga kita sudah sedikit menyinggung pelaksanaan Renja tahun 2025 ini sudah sedikit ada singgungannya dengan yang kinerja terbaru ini kan Pak. Berarti sebenarnya sudah dilaksanakan kan Pak. Nah, berarti nanti analisanya ya mulai dilaksanakannya itu seperti apa? Mulai dari dilaksanakan sampai dengan akhir tahun ini kondisinya seperti apa? Kendala yang dihadapi apa aja dan kemarin melakukan strategi apa aja dan juga mungkin kalau ada yang nggak tercapai nanti disampaikan catatan solusinya, solusi di tahun 2026 ini seperti apa? Seperti itu Pak, gitu. Dan juga jangan lupa tadi ya Bapak Ibu dikaitkan dengan PN yang ada di RKP tahun 2025. Jadi nanti ada keterkaitan juga gimana capaian kinerja Kementerian Desa ini mendukung capaian sasaran PN dan juga indikator PN yang menjadi kewenangan Kementerian Desa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Per desa dalam wilayah di aplikasinya. Mungkin nanti diharapkan juga di tahun 2026 mohon izin Pak Blago pimpinan rapat mau bertanya terkait sekarang ada perubahan di Renstra ya di tujuan itu kan sekarang ada indikatornya setelah di Renstra sebelumnya kan tujuan nggak ada indikatornya gitu. Nah sementara perjanjian kinerja itu kan di sasaran strategis yang mau saya tanyakan substansi pembahasan analisis kinerja apakah juga mencakup pencapaian indikator tujuan atau tidak perlu? aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk substansi pembahasannya nanti disesuaikan saja menggunakan sasaran strategis dan juga indikator kinerja Pak. Karena di dalam PK Menteri, kalau kita berbahas mengenai PK Menteri, berarti kan nanti yang digunakan untuk PK Menteri dan yang ada target tahunannya kan sasaran strategis dan juga indikator kinerjanya, bukan yang tujuannya gitu ya Bapak Ibu. Karena kalau kita berbicara mengenai tujuan, ini kan sebenarnya kondisi akhir di jangka menengah yang ingin kita wujudkan gitu. Kalau di tahunan kita mengacunya kepada sasaran dan juga indikator kinerja sasaran seperti itu. Ini berlaku juga untuk yang di unit kerja eselon 1 maupun eselon 2 ya Bapak Ibu.
eksekusi tadi kalau Pak Dir saya tangkap udah open keran Gimana, sudah Bapak Ibu? dibuka Mas Arif? kerannya. Jadi Nyusunnya gitu Iya. biasanya Pak. Iya kalau sekarang secara teori mungkin sudah clear gitu, tapi nanti waktu nyusun ada mungkin ada iya bingung pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti boleh nggak apa-apa kalau ada pertanyaan dikomunikasikan ke saya lagi gitu kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Ya, jadi kami dapat informasi dari Pak Solas sih, Mbak. Jadi waktu kita mau nyusun PK itu informasinya konsultasi dengan Mbak Nabila. Intinya dibuat PK-nya pasca IKU-nya udah ada aja, udah IKU yang baru gitu. Makanya kita tidak menyiapkan PK yang lama gitu. Selanjutnya Jadi, mungkin saya ingin kita udah menyesuaikan dengan hal dari tersebut. Rentek ya, hadir juga di sini Rentek, disilahkan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Ada yang disampaikan? lagi? Silakan dari PDP, Mas. Kan agak berat, agak unik. Baik Bu, izin sedikit bertanya terkait tadi. Yang pertama mungkin kalau kita membahas nanti di laporan kinerja itu mulai dari PK yang telah ditetapkan, itu kan bulan Oktober ya, sampai Desember. Nah yang jadi permasalahan kami adalah ketika itu ditetapkan, U kedua baru mulai bekerja nih, istilahnya ya, dalam PK-nya dia baru mulai bergerak. Sementara mungkin nanti di laporan itu tidak banyak informasi yang disampaikan oleh U kedua atau U kedua teknis, karena ibarat katanya mereka baru mulai bergerak untuk menyelesaikan IKU ini. Jadi kemarin juga kami di pemetaan rencana teknis itu kami coba hubungkan RO anggaran dengan kegiatan IKU yang sudah ada. Ternyata tidak banyak RO anggaran yang mendukung ke IKU. Karena penetapan RO anggaran ini di TM itu masih berfokus di baseline sebelumnya. Ketika TM pun memang kita sudah mengacu ke Renstra yang terbaru, tapi ada perubahan lagi di pertengahan tahun nih. Jadi ada beberapa tidak terakomodir. Nah itu mungkin nanti ada kendalanya, tidak banyak informasi disampaikan U kedua teknis. Terlebih lagi capaian IKU kami ini itu kan targetnya berdasarkan indeks desa. Jadi hampir ke IKU itu tersebar sampai ke kedua capaiannya melalui indeks desa. Nah kemarin juga ada pertanyaan kedua, intervensi kami seperti apa di kegiatan untuk mencapai IKU. Apa yang perlu kami jelaskan untuk mencapai IKU, sedangkan capaian itu didasarkan dari capaian indeks desa, bukan dari intervensi kegiatan. Jadi di U kedua itu kami menjelaskan terkait indeks desanya, atau nanti menjelaskan intervensi kegiatan U keduanya. Sementara di capaian targetnya itu indeks desa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi yang ada tabel capaian melebihi 100%, ada yang 267%. Itu mungkin waktu sama Apip kami sudah disampaikan juga bahwa capaian jangan sampai seperti ini. Solusinya supaya tidak menghilangkan menghilangkan kualitas dari capaian itu, memang capaiannya 200%, tapi kami tambahkan tabel di sebelahnya lagi, skor. Jadi skor itu walaupun dia 267%, skornya tetap 100%. Mungkin tadi tercrop di situ, harusnya ada tabel sebelahnya 100%. Sehingga nanti dirata-ratakan ke bawah tetap 100%. Bukan hasil dari 267 sampai 100% itu enggak. Karena memang kenapa tidak relevan antara target dan capaiannya itu melebihi target, karena memang kita contohnya desa mandiri tadi memang itu kita melihat tren, jadi tren capaian tahun ke tahun. Nah kita menetapkan itu memang mungkin trennya nanti tahun depan segini karena ngikutin tren sebelumnya. Nah kita tidak tahu ketika di 2000 capaian tahun berikutnya itu melebihi dari ekspektasi. Makanya kita tambahkan skor di situ di sampingnya supaya tidak menghilangkan nilai dari capaian yang 200%. Itu sih dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak. Menanggapi tadi terkait dengan yang laporan kinerja UK2 gitu ya. Dia kinerjanya sebenarnya ini dalam tanda kutip Iya. komposit gitu ya Pak. Iya. Komposit dari indeks Kemarin desa, itu, makanya di mana benar. indeks desa ini Harus digunakan reschedule sebagai selanjutnya ya. indikator Reschedule selanjutnya kinerja jangan untuk dimulai di bulan pengukuran Oktober. persentase desa Karena mandiri kita harus seperti punya itu ya struktur. Bapak. Nah, Karena untuk di laporan ini masuk kinerja dalam UK2-nya ikunya ini seperti teman-teman apa gitu. untuk Yang penyajian pasti kalau seperti itu, analisanya. pasti nggak akan tercapai Nah, cuma kalau tiga dari satu kami ini sebaiknya Kan untuk di kasihan. UK2 nggak hanya UK2 tapi di Kelihatannya setiap harus unit kerja laporan kinerja yang disusun baik itu data Karena tahun maupun 2020 kan analisisnya nggak ini dibentukkan memang ya. yang dilaksanakan oleh unit kerja tersebut. Kalau dari tadi laporan kinerja UK2 berarti nanti analisanya itu memang kegiatan ataupun bukan kegiatan ya, mungkin program-program lain yang memang menjadi intervensi Sama UK2 ini apa namanya? untuk mendorong indeks desa PSS tersebut. ya. Seperti itu, Pak. Karena kalau PSS kalau itu kita menyajikan secara utuh kita bagaimana pengen kan upaya di lingkungan peningkatan Dirjen indeks PDP ini desa kan di luar kualitasnya kewenangan kan optimum UK2 ya. Kualitas itu optimum. Makanya menjadi kan sangat mulai luas dari gitu. proses, Nanti sama aja dengan terus kinerja di tingkat perencanaannya kementerian gimana, gitu, nggak pemanfaatan ada gimana, bedanya gitu. terus dalam Nah, regulasinya kita gimana, ingin itu kan tahu menjadi bahan evaluasi. apa sih intervensi Makanya ataupun apa sih ujiannya kinerja adalah yang sudah alat dilakukan ukurnya di oleh PSS. UK2 Jadi, ini khusus sebuah untuk indeks UK2 seperti itu. sektoral, Karena tadi statistik laporan itu kalau kinerjanya memang memang kualitasnya laporan optimum, itu kan kinerja ada UK2 seperti poin-poin itu. yang harus Semoga menjawab ya, Pak. dilewatin. Jadi itu Lalu menjadi tadi concern untuk yang yang kemarin ikut rapat. realisasi seperti itu ya Pak, sebagai itu berarti informasi, memang jadi kita ada 2026, istilahnya 26 normalisasi itu nanti data PSS capaian kita gitu ajukan ya Bapak menjadi untuk bahan. capaian-capaian IPKP kinerja menjadi yang bahan untuk kita evaluasi. batasnya seperti apa Pak untuk normalisasi di atas berapa persen? Iya. Kalau EPSS tidak Jadi tidak semua mempengaruhi- yang di atas tidak 100% mempengaruhi seperti itu keterlambatan. ya. Oh, Karena baik ya. EPSS itu Mungkin nanti sebagai bisa dilihat prinsipnya lagi di adalah laporan manfaat, kinerjanya nilai ya manfaat, Bapak. Apakah prosesnya memang gimana, terpotong atau terus seperti apa untuk pemanfaatannya informasi gimana, itu dilihat. informasi Terus bukti-bukti normalisasi hukumnya seperti juga ini. Karena tadi yang perlu digarisbawahi di Nanti, sini adalah terkait sama dengan teman-teman konsistensi tim IT data kan udah gitu. melewatin Karena kita kemarin sebagai mendukung pembaca, dari sebagai data pengguna IKK, laporan kinerja, IKK kita kementerian itu tentu kan saja kenapa pengen kok tahu dong kita konsistensi ngambil dua, datanya ini karena seperti apa. Ini yang sebenarnya akan yang mendongkrak dipakai yang nilai mana, ini, sebenarnya yang itu benar yang mana saya gitu. melihat Itu tadi IDT baru nggak terkait dengan maksimal. capaian. Belum BUMDes lagi nggak nanti kalau maksimal ternyata juga. ada Makanya perbedaan yang data realisasi itu malah kita lebih ajukan fatal adalah lagi gitu dana ya Bapak desa, Ibu. Ini sebenarnya realisasi mana ya indeks yang desa benar kayak sama, gitu. Seperti itu tadi yang BPSDM. menjadi poin adalah terkait dengan nilainya kan, bagaimana kita kan pengennya kan konsistensi datanya kapan aja bisa, seperti itu Pak. apa namanya, tunjangan kita 90% kan, makanya kita udah mengukur tuh, udah mengukur kepada usulan-usulan itu yang Bapak itu Ibu, sih. ada yang masih mau ditanyakan? Ya tadi ya, dari jadi yang hadir di tim sini? dari Mas, ide ini silakan, Mas. mengumpulkan datanya yang memanfaatkan teman-teman Assalamualaikum Oke, warahmatullahi dua, wabarakatuh. terus itu tujuannya Izin apa saya ya? Arif Tujuannya dari supaya ingin tadi bertanya mendukung dari teman-teman terkait dengan Rentek. Rentek kan analisa menyusun atas efisiensi penggunaan sumber daya. perencanaannya kan, Tadi kan perencanaan belum teknisnya. kata ibunya Hasilnya belum apa? ada Hasil dari standar, identifikasi ada rekomendasi per baku indikator, Mbak. untuk menentukan analisa. Jadi trennya dari Boleh nggak 127 itu kasih kita udah bisa ngelihat trennya. Gitu. Kita bisa Wilayahnya di mana? Wilayahnya nanti yang nilai 1 2 3. Karena di dalam IKU itu kan yang statusnya maju, mandiri dan nilai skornya 4, minimal 4. Maju mandiri apabila nilai skornya masih 3 itu menjadi konsentrasi untuk diintervensi gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi khusus untuk advokat saya punya proyeksi yang nggak tercapai itu deh kelihatannya. Tapi menjadi bahan informasi aja. Untuk perbaikan reschedule-nya. Ya. Mbak Tiwi mungkin mau ditanggapin? Sekaligus ini ya apa Iya, sambil saya buka dulu ya Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan lain dulu Pak. Baik. Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan di sini? Sebelum saya floor ke dari tim Pak yang daring. Sardani, ada yang
izin Pak Bro. Ya silakan Mas. apa namanya agak Impore. Mau sekaligus nanya Kerjasama ke Mbak ya? Dewi, nanti Mbak Dewi ini gabung sebagai tim evaluasi. Ya di dalam IKU kemarin saya juga tanya kok megang Kemendes juga atau enggak, yang dan mungkin kerjasama kok perlu nggak ada ya? disampaikan Adanya nanti kan ke tim evaluator nggak, berarti dengan IKU-nya nggak kondisi yang tadi nggak kami nggak ceritakan dimunculkan, gimana kondisinya. makanya. Sementara tadi kan teman-teman dari Menpan mau Oh, di iya. Lapin ini harus ada capaian Sebenarnya tersebut. usulannya udah Takutnya ada. kan nggak seragam antar evaluator. Terus ini juga perlu disampaikan ke teman-teman APIP di kami yang melakukan evaluasi terhadap Lapinnya UKK Saya 1. foto nih. Kebetulan di sini hadir juga Mbak dari teman-teman dari inspektorat. Sama masih menanyakan yang, jadi kan tadi Mas Dimas juga menanyakan apakah perlu menjawab indikator tujuan. Kalau kita Mas Dimas mungkin mengacunya tetap ke Permenpan 53 ya Mbak Tiwi kalau nggak salah. Untuk outline, jadi kalau bahasa kemarin di rapat sekjen dari Bu Karo, kalau nggak gatel nggak usah digaruk. Jadi sesuai yang ada di ini aja, ini menegaskan kembali ke teman-teman di UK 1 sesuai yang outline yang ada di Permenpan 53 yang kita turunkan di Permendes 21 2019 kalau tidak salah. So, outline-nya itu sama. Jadi jangan keluar dari situ. Sama mau menyamakan persepsi antar inspektorat nanti yang mengevaluasi untuk bab yang perbandingan dengan capaian nasional, karena kan tidak di semua UK 1 itu ada perbandingan, tapi kadang teman-teman di inspektorat yang mengevaluasi itu mengharuskan harus ada, karena emang kenyataannya nggak ada gitu, nggak semua UK 1 ada perbandingannya dengan capaian nasional. Mungkin itu kalau untuk ke teman-teman inspektorat, dan dari Kemenpan mungkin bisa ini ke teman-teman inspektorat yang mengevaluasi biar persepsinya sama semua, di Menpan ya sama, di kitanya juga sama gitu Mbak. Mungkin kesempatan Pak Andi dari inspektorat ini belum ngomong Pak, evaluator di APIP. Mas Rizal mau ada yang ditanggapi dulu Mas Rizal? Yang terrealisasi, baik itu misalnya dari Direktorat Sarpras di sini mungkin Silakan, Mbak terkait dari Iya, saya menanggapi yang terakhir dulu ya Pak. Tadi terkait dengan bagaimana perbandingan capaian dengan kondisi nasional seperti apa. Itu tadi seperti yang telah kami garis bawahi itu jika ada gitu. Jadi nggak semua indikator ini harus ada perbandingannya dengan kondisi nasional. Gitu Pak. Kalau memang nggak ada perbandingannya, nggak usah dibandingkan, nggak usah dipaksakan gitu. Karena nanti kalau dipaksakan pembandingnya nggak apple to apple gitu, bukan pembanding yang setara. Nanti jatuhnya itu bukan benchmark lagi, tetapi ya ini membandingkan dua hal yang berbeda gitu. Seperti itu ya Pak. Itu terkait dengan perbandingan di nasional gitu. Lalu untuk terkait dengan evaluasi dari Kementerian Pan-RB, nanti untuk di kementerian, di tingkat kementerian, ini memang timnya nanti kita ada kolaborasi gitu Pak, tapi saya menjadi salah satu tim evaluator dari Sakip Kementerian Desa. Jadi nanti saya pasti juga akan menyampaikan kepada tim evaluator nanti, tim evaluator Sakip Kementerian Desa untuk kondisi Kementerian Desa tadi. Jadi nanti kalau misal ada perubahan informasi, pasti tentu saja akan saya sampaikan terkait dengan laporan kinerja ini, seperti itu. Desa mana saja, berapa kabupaten yang tahun ini telah dikerjakan oleh teman-teman UK 2 lainnya. Jadi kemarin ini terkait dengan yang disampaikan Ije juga, jangan sampai yang dari PAID belum. Bicara di desa rekomendasi 1, 2, 3 dari desa. Jadi itu memang sudah jadi kesepakatan antar kedua, karena kan jadi lebih sedikit ya Bu biasanya, dan memang dipetakan untuk 2 tahun ke depan itu ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lokasi. Iya, ini contoh yang pertama ya Pak. Ini kita identifikasi dulu tuh sasaran apa atau sasaran mana yang telah mencapai targetnya 100%. Karena tadi kita bisa menganalisa atau kita bisa mengatakan itu efisien, itu harus efektif dulu gitu. Jadi kita identifikasi mana sasaran ataupun kinerja yang sudah capaiannya 100%. Lalu di antara sasaran yang sudah 100% tersebut kita identifikasi program
program mana dari sasaran tersebut yang akhirnya sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak dijalankan lagi gitu, sehingga menyebabkan adanya efisiensi anggaran atas tidak terlaksananya program tersebut gitu. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua kurang lebih sama. Kita identifikasi dulu seluruh sasaran dan juga indikator kinerja. Kita sandingkan capaian kinerja ini yang sebelah kiri, yang biru ini, dengan realisasi anggarannya. Ini yang sering sekali kita temukan seperti ini Pak caranya. Jadi kita membandingkan antara realisasi target kinerjanya dan juga realisasi anggarannya. Lalu kita hitung efisiensinya berapa, seperti itu. Ini cara yang kedua. Contohnya seperti ini Pak. Mungkin karena terkait dengan ini diidentifikasi, ini menggunakan cara yang kedua. di indeks desa Identifikasi seluruh sasaran dan juga indikator kinerja, disandingkan berapa realisasinya dan juga berapa realisasi anggarannya. Jadi menyandingkan antara kinerja sasaran, kinerja outcome-nya dengan realisasi anggarannya. Diidentifikasi yang kinerjanya sudah 100% mana aja gitu. Ternyata di analisis efisiensi yang sebelah kanan ini ada 5 kinerja yang sudah tercapai 100% gitu. Yang pertama terkait dengan terpeliharanya berkembangnya kebudayaan, itu capaiannya sudah 112%, berarti sudah dikatakan efektif gitu ya Pak. Sudah tercapai 100%. Itu ada efisiensi anggaran 5,01%. Nah, ini seharusnya dijabarkan lagi. Efisiensi anggaran 5,01% ini berupa apa gitu? Apakah ada pengalihan program, apa ada pengalihan kegiatan, atau memang tidak terlaksana karena sudah tidak relevan, seperti itu. Nah, ini dijelaskan efisiensinya ini karena apa. Lalu yang kedua ini kinerjanya sudah tercapai 107%, berarti sudah efektif gitu. Ada efisiensi anggaran 5,72%. Ini juga dijelaskan nantinya dia efisiensi anggarannya ini dikarenakan apa, seperti itu. Jadi identifikasinya bukan efisiensi secara keseluruhan gitu ya, pagu keseluruhan, tapi dijabarkan lagi per masing-masing kinerjanya. Kinerja mana yang sudah efektif, sudah tercapai 100%, lalu diidentifikasi nilai efisiensinya, efisiensi anggarannya berapa, lalu kemudian dianalisa efisiensinya itu dikarenakan apa. Seperti itu Pak. Itu contohnya. Ini untuk contoh yang analisa efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, seperti itu ya Pak. Lalu kalau yang sumber daya yang lainnya, contohnya seperti ini. Bagaimana sih proses daripada pendataan indeks desa itu sendiri? Ayo Mas, mainkan Mas. Izin, Bu Luis, Pak Mustaqim, Pak Roni dan semuanya. Pak Askar, ya Pak. Terkait pendataan, memang ini langsung aja yang terkait kalau pertanyaan dari Pak Roni. Yang pertama itu harus pilih-pilih aplikasi apa tidak? Ini sama mirip kayak di PKP Pak, terkait office-nya dari pendataan tahun 2025. Kondisi di tempat kami ya Pak. Di poin nomor 3. Ini sumber daya sebenarnya pada saat pendataan indeks desa ini anggaran gitu. Untuk sumber daya anggaran kita ada efisiensi sekitar 13% gitu ya dari asistensi kebijakan sakit. Kalau yang contoh sebelumnya ini kan baru
jumlah ataupun persentase efisiensi anggarannya saja, tetapi belum ada penjelasannya itu efisiensinya karena apa. Nah, ini contohnya penjelasannya dari total anggaran 420 juta, realisasi 365 juta, itu ada efisiensi sekitar 13%. Ini karena kita adanya perubahan metode asistensi yang sebelumnya kita secara luring gitu ya. Sekarang kita arahkan menjadi secara daring gitu. Jadi walaupun adanya pengalihan program ataupun pengalihan metode dalam kita melakukan pencapaian kinerja, ternyata kinerja kita tetap tercapai 100%, tetapi secara anggaran kita ada efisiensi 13%, seperti itu. Ini untuk yang contoh analisa penggunaan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Lalu untuk yang sumber daya itu memang tidak ada di kami, tetapi yang perlu diperhatikan adalah office-nya. Jadi bisa menggunakan office yang terbaru, tetapi tidak boleh yang terlalu lama juga. Gitu. Seperti itu. Ini sekalian menjelaskan juga hasil temuan kami di pendataan indeks desa di tahun 2025 ada beberapa poin, Pak. Yang pertama itu masih adanya beberapa data yang masuk itu tidak sesuai dengan kondisi dari lapangan. Efisiensi SDM contohnya. Rendahnya dari proses verifikasi dan validasi baik di level kecamatan, kabupaten, penggunaan media daring sehingga kita satu pembina kita bisa secara efektif gitu ya, menggunakan waktu 1 hari bisa melakukan asistensi terhadap 2 sampai 3 instansi pemerintah. Yang sebelumnya kalau kita asistensi secara luring mungkin bahkan 2 hari pun baru bisa 1 instansi pemerintah gitu. Nah, ini contoh analisa lain selain efisiensi anggaran seperti itu, Pak. Ada efisiensi SDM, efisiensi waktu, dan juga nanti baru di akhir karena kita efisiensinya nggak hanya efisiensi anggaran saja, tetapi nanti kita di akhir disimpulkan, oh untuk kinerja asistensi kebijakan Sakip kita sudah tercapai misal 110%, dan di dalam pelaksanaannya kita ada efisiensi anggaran sejumlah 13%, ada produktivitas SDM 150%, dan juga ada efektivitas waktu 50% gitu. Misalnya seperti itu, Pak, contohnya. Semoga menjawab dan ada gambaran ya, Pak, terkait dengan analisa efisiensi sumber daya ini. Ini memang menjadi catatan di internal kami juga, Pak, karena kita belum ada kebijakan gitu ya yang mengatur terkait dengan efisiensi sumber daya. Meskipun kita sudah ada Permenpan RB 53 tahun 2014 yang secara luas sudah menyusun terkait dengan sistematika laporan kinerja yang dimana di dalamnya ada poin efisiensi sumber daya, tetapi secara turunan aturannya kita memang belum mengatur terkait dengan efisiensi sumber daya ini. Jadi bentuknya bukan dikumpulkan di Jakarta, tapi tim yang datang ke sana supaya lebih efektif, dan itu bukan semua wilayah, tetapi baik, yang Mbak Dewi, terima kasih penjelasannya. Mas Arief udah jelas ya, ditunjukin contoh konkret terkait bahan atau nanti yang bahan besar tadi sama yang tadi ada tadi disampaikan juga ya Mbak Dewi. Baik, sebelum kita akhiri mungkin saya tawarkan kembali baik yang luring maupun daring, apakah itu ada yang raise hand? Mbak Ratri dari Ijen, silakan. Izin pimpinan rapat dan semuanya izin bertanya. Jadi seandainya ada kasus seperti ini, realisasi kinerja sudah 100%, kemudian realisasi anggaran juga sudah 100%. Namun di anggarannya terdapat efisiensi pemotongan anggaran, contoh 1 miliar jadi 400 juta. Nah, itu bagaimana ya cara menghitung efisiensinya untuk yang anggarannya? Begitu. Mohon arahannya. Terima kasih.
sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga akan meminimalisir adanya Iya, potensi-potensi yang kemarin dari kami Bu dapatkan di tahun Ratri dari 2024. Ijen ya Ibu. Dan yang terakhir Baik, itu jadi ada untuk saja yang memang efisiensi masukan dari seperti yang telah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, sebenarnya ini bahkan untuk dikatakan ini sebenarnya efisien atau enggak, batasannya berapa persen pun di kami juga belum ada ketentuan resmi gitu ya, apakah 5% atau di atas 10% atau seperti apa, ini memang kita belum ada aturannya gitu. Jadi kalau dari kami dari Kementerian Pan-RB ini disandingkan saja tadi antara realisasi kinerja dan juga pagu yang terakhir ya Bapak Ibu, pagu setelah perubahan gitu. Karena kalau kita berbicara ini perlu kita bedakan ya antara efisiensi dan juga pemotongan anggaran gitu. Karena kalau pemotongan anggaran seperti di tahun 2025 ini kan hampir seluruh instansi pemerintah ada kasus pemotongan anggaran gitu ya. Karena memang ada kebijakan refocusing gitu. Nah, ini perlu dibedakan mana yang efisiensi dan mana yang memang pemotongan anggaran karena ada mandat dari pusat gitu. Seperti itu. Jadi kita menghitung dia efisiensinya ya setelah pagu yang terakhirnya seperti itu Bapak Ibu, yang memang pagu yang digunakan untuk mencapai kinerja Bapak Ibu. Seperti itu. Semoga menjawab ya Bu Ratri. Jadi tidak perlu menjawab semua lagi. Jadi di laporan itu nanti disampaikan pagu ini ya Mbak ya, pagu pasca yang diblokir ya, pagu efektif berarti ya. Iya, karena nanti sebenarnya kan di analisa anggaran kan disampaikan juga ya Pak, pagu awalnya berapa, lalu ada blokir berapa, seperti itu. Saya lihat di laporan kinerja Bapak Ibu yang tahun 2024 sudah seperti itu juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap disampaikan juga yang diblokir berapa, baru nanti untuk menganalisa efisiensi sumber daya itu yang digunakan ya yang setelah yang memang dialokasikan gitu. Iya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Masih ada yang Baik. mau memberikan masukan? Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Iya, izin Pak, mungkin sebelum ditutup atau ada yang tanya lain, ini sedikit promosi. Kalau Bapak Ibu kita di setiap hari Rabu ini ada bisa tanya kebijakan Pan-RB. Ini topiknya macam-macam, temanya macam-macam. Nah, kebetulan di hari Rabu kemarin ini kita bahasnya laporan kinerja juga. Laporan kinerja tahun 2025. Jadi kalau Bapak Ibu mau menonton atau ada tambahan referensi untuk nanti menyusun laporan kinerja, silakan. Untuk menonton bisa tanya kebijakan Pan-RB. Itu bisa diakses di YouTube Kementerian Pan-RB. Untuk materinya nanti silakan Bapak Ibu dapat download juga di IG RB Kunwas. Seperti itu. Jadi ini sedikit membantu nanti Bapak Ibu di dalam kalau ada kebingungan seperti itu bisa tanya Kementerian Pan-RB juga. Seperti itu. Karena pembicaranya ini kebetulan ganti-ganti Pak. Jadi nanti kan kita kadang-kadang ada kecocokan juga ya di dalam pemahaman materi. Oh, ini penyampaiannya lebih masuk ke kita gitu, lebih mudah dipahami gitu. Atau pembicara B ini lebih mudah dipahami. Nah, itu bisa Bapak Ibu nanti lihat bisa tanya kebijakan Pan-RB. Baik Mbak Tiwi, terima kasih. Ini menjadi ini juga ya informasi juga setiap Rabu yang sudah kami sampaikan tadi, dan harapannya dengan laporan kerja dari setiap unit kerja tadi kami bisa segera juga menyusun laporan kerja yang tingkat kementerian untuk disampaikan ke Kementerian Pan dan RB. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin rapat terkait dengan BIMTEK laporan kinerja akan kami akhiri. Apabila dalam rapat ini tadi ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila nanti ada yang